Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube HKBP Rosut Sutoyo. Kita mau renungkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah terlebih dahulu kita mohon tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, hari Selasa tanggal 19 Desember 2023. Tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Naing songonima marsinodang palitomu na di joloni halak. Asa diidaka pambahenam muna na denggani, asa dipuji nasida amamuna na di banua gincangi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah membayangkan betapa keberadaan terang itu sesungguhnya sangat berpengaruh pada kehidupan. Tanpa terang, segala sesuatu akan terlihat tidak berwarna. Tidak jelas terlihat bagaimana bentuknya. Dan tidak ada keindahan ataupun kebaikan. Terang sangat dibutuhkan bagi kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan terang pada mula penciptaan. Tuhan menciptakan terang sebagai awal dari tatanan kehidupan. Dalam khotbahnya di bukit yang menjadi nas renungan hari ini, Tuhan Yesus menunjuk para pendengarnya sebagai garam dan juga terang. Berkaitan dengan keberadaan sebagai terang, Tuhan Yesus mengawali dengan mengumpamakan keberadaan para muridnya sebagai kota di atas gunung, yang tentunya kota di atas gunung tidak bisa tersembunyi dan pastinya akan terlihat dari berbagai penjuru dan sudut pandang. Artinya, orang-orang percaya, saudara dan saya, kita tidak akan bisa menyembunyikan diri karena keberadaan kita akan mengundang perhatian dunia. Suatu tempat disebut kota jika memiliki tatanan yang baik untuk tempat hidup banyak orang. Membangun kota di atas gunung juga bukan hal yang mudah dan sangat kompleks. Banyak kerumitannya. Ketika orang percaya disebut sebagai terang dunia dan keberadaannya diumpamakan sebagai kota di atas gunung, sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa hidup orang percaya, saudara dan saya, itu tidak akan pernah mudah. Tetapi ketika tertata dengan benar, maka keberadaan kita sebagai gereja atau orang percaya akan menjadi teladan bagi kota-kota lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita sedang mengalami banyak kesulitan dan pergumulan yang kompleks. Atau juga yang sedang mengalami banyak sekali persoalan yang tak kunjung selesai. Belum selesai masalah yang satu, sudah datang masalah yang lain. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa keberadaanmu adalah unik dan khas. Engkau adalah orang pilihan. Engkau adalah bukan orang biasa. Engkau adalah kota di atas gunung yang seharusnya menerangi dunia. Nah, untuk berfungsi dengan baik sebagai terang yang menerangi dunia, tetapi sekaligus kita sedang mengalami banyak kesulitan, apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini. Yang pertama, ingatlah selalu bahwa Tuhan adalah penata kehidupan. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan juga menata segala sesuatu untuk menjamin kehidupan berlangsung dalam damai sejahtera atau shalom. Saudaraku, izinkanlah Tuhan menata hidupmu. Hidup yang kita hidupi sekarang bukanlah milik kita pribadi atau privat kita. Tapi sadarilah selalu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jangan pernah tolak Tuhan untuk mengatakan, dan dengan mengatakan, Tuhan biar aku urus hidupku sendiri, jangan campuri hidupku. Tapi justru, ingatlah saudaraku, karena Allah adalah sumber hidup, kita harus selalu melekat kepadanya. Oleh karena itu, kehidupan doa, dan selalulah belajar untuk mengenal kehendaknya melalui firman-Nya. Dan itu adalah keharusan bagi kita sebagai orang percaya. Yang kedua, tetap teguh dalam iman dan berpengharapanlah. Ada pepatah mengatakan, api dipakai untuk menguji kemuliaan logam. Untuk memurnikan emas, konon dipakai api. Emas yang murni akan disebut mulia
atau logam mulia. Saudara yang kasih Tuhan, mari berpandangan bahwa penderitaan, kesusahan ataupun pergumulan sebagai suatu kesempatan. Kesempatan untuk semakin memurnikan iman dan pengharapan kita. Di minggu-minggu Advent ini, kita diajak untuk kembali memurnikan iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan semata. Kita sangat membutuhkan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dan penolong kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidupilah kasih. Kasih harus menjadi lifestyle, gaya hidup. Memang kasih sebagai lifestyle tidak semudah seperti kita mengucapkan kata kasih. Mari kita ingat, kita dimampukan untuk menghayati kasih hanya jika kita merenungkan dan menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan inilah yang nyata jelas, terang benderang, bahwa Tuhan selalu peduli, baik dan menuntun kehidupan kita. Firman-Nya dan juga tindakan kasih-Nya hanya itu yang dapat memotivasi kita untuk hidup mengasihi dan untuk berbuat baik selalu. Saudara yang kasih Tuhan, jika kita merenungkan dan dengan kesadaran penuh menyadari bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup kita, tentu kita akan mendapati bahwa sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Pergumulan yang ada, kesusahan yang sedang kita alami, apapun yang sedang terjadi, jangan biarkan cahayamu meredup. Oleh karena itu tetaplah tinggal dalam terang Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menjadi terang bagi dunia. Kelak, biarlah seluruh lidah mengaku dan seluruh lutut bertelut memuji dan menyembah Tuhan karena kebaikan-Nya. Dan adalah suatu kehormatan bagi kita jika dunia ini memuliakan Tuhan karena kita diizinkan mencerminkan atau menyatakan kemuliaan-Nya lewat perbuatan baik kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Bukan karena kehebatan kami maka Tuhan sebut kami sebagai terang dunia. Tapi Tuhan mau karena kami menyadari kebaikan Tuhan. Sehingga kami selalu berbuat baik bagi semua orang. Dan biarlah lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tuntunan tangan Tuhan di hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.